Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisa biaya manfaat yang ada pada slide materi kuliah ya. Untuk analisa biaya manfaat ini adalah awal dari sebuah pengembangan sistem, di mana dalam sebuah pengembangan sistem kita harus melakukan kegiatan yang disebut dengan analisa biaya dan manfaat tadi. Tujuannya untuk melihat apakah sebuah proyek layak untuk dikerjakan atau tidak. Adapun proses pertama yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan menentukan dulu bagian-bagian dari kegiatan analisa dan biaya manfaat ini, mana saja yang kita akan tampilkan dalam laporan analisa kita dan mana yang tidak. Di dalam teori ada beberapa pilihan yang akan kita pilih. Contohnya ya, di dalam pengembangan sistem itu kita akan melakukan kegiatan analisa biaya manfaat yang terdiri dari analisa biaya dan analisa manfaat. Di mana analisa biaya akan dibagi menjadi empat biaya, yaitu biaya pengadaan, biaya persiapan operasional, biaya proyek, dan biaya operasional dan pemeliharaan atau maintenance. Di dalam penentuan biaya pengadaan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Yang dicantumkan di dalam analisa biaya manfaat ini adalah biaya yang kita keluarkan, sedangkan biaya yang sudah ada pada perusahaan lama itu tidak kita cover atau tidak kita masukkan ke dalam laporan ini. Analisa biaya manfaat yang pertama adalah biaya pengadaan. Pertama adalah biaya pengadaan hardware. Kalau di dalam slide ada beberapa pilihan jawaban, ada biaya pengadaan, ada biaya operasional kegiatan instalasi, kemudian ada renovasi dan sebagainya. Tidak harus dimasukkan keseluruhannya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dari proyek yang kita kembangkan. Misalkan kita hanya membutuhkan 4 ini saja. Ada pengadaan hardware, instalasi, renovasi ruang, dan biaya manajemen. Yang perlu dicatat dan garis bawahi, biaya manajemen itu adalah biaya yang selalu ada di setiap bagian kegiatan di dalam sebuah proyek pengembangan sistem. Kita lihat biaya pengadaan, misalkan karena sudah ada 2 unit komputer, kita hanya tinggal menambahkan 1 unit, berikut printer dan lain-lainnya, maka yang kita biaya perlukan adalah 8 juta. Begitu juga instalasi dan renovasi. Perkiraan biaya untuk melakukan renovasi adalah sebesar 5.500.000. Kemudian untuk biaya manajemen ini ditentukan dari waktu yang kita pakai untuk mencari informasi kepada seorang pimpinan di dalam manajemen perusahaan. Misalnya kita meminta waktu pimpinan selama sekitar 3,5 jam, di mana rate beliau adalah 1 juta, maka total biaya manajemen yang harus kita keluarkan untuk beliau adalah 3,5 juta. Seperti ini. Begitu juga dengan biaya persiapan operasi. Ada pembelian software, kemudian persiapan personil dan biaya manajemen. Bisa ditambahkan yang lainnya. Begitu juga yang pertama ini boleh yang lainnya ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ini juga titik 3 kali artinya dan seterusnya. Misalkan biaya totalnya adalah 14 juta, yang tadi adalah 20 juta. Kemudian biaya proyek dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya analisa sistem, biaya desain sistem, dan biaya implementasi atau penerapan sistem. Di mana biaya analisa sistem, misalkan contohnya ada pengumpulan data, biaya rapat, dan biaya manajemen, di mana total keseluruhannya adalah sekitar 7 juta. Begitu juga untuk desain sistem, ada biaya programmer, pembayaran programmer, ada biaya manajemen sendiri, ada biaya analis yang kita sewa, analis sistem yang kita sewa. Kalau tidak ada, berarti ya biaya ini tidak dimasukkan. Begitu juga ini dan seterusnya, jadi ada, silahkan kalau sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan penerapan. Di sini saya hanya masukkan contoh biaya pelatihan, biaya konversi data, dan biaya manajemen. Sehingga total keseluruhannya pada saat sistem baru mau akan dikembangkan atau investasi awal itu disebut dengan tahun ke-0, total kesemuanya adalah 61 juta. Ya, 61 juta. Ini saya jelaskan untuk apa? Untuk menjelaskan kepada Anda semua dari manakah tabel yang ada pada slide Anda di dalam materi itu. Tabelnya bentuknya seperti ini, dan ini hasilnya adalah hasil dari laporan analisa biaya yang kita buat. Nah, setelah kita melakukan analisa biayanya,
berjumlah harganya adalah 61 juta untuk investasi awal. Jadi investasi awal itu adalah tahun ke-0. Kemudian kita masukkan biaya operasionalnya yang keempat ya. Terpisah. Biaya operasional ini sudah mulai tahun ke-1 berapa, tahun ke-2 berapa, tahun ke-3 berapa, dan seterusnya. Kita masukkan angkanya. Misalnya dimasukkan di sini ada servis dan perawatan komputer, lalu pembelian ATK, alat tulis, kantor, kertas, dan lain-lainnya. Lalu biaya penyusutan barang, ya, dan seterusnya jika perlu bisa ditambahkan, di mana kita perkirakan jumlahnya setelah keseluruhannya kita jumlahnya ini dan seterusnya. Perkiraan jumlahnya adalah ada 2.050.000, ada 2.150.000, dan terakhir adalah 2.500.000. Dan ini adalah dan seterusnya, kita anggap ada beberapa lagi proses yang dilakukan di sini. Nah, setelah ini maka kita peroleh analisa biaya sampai kepada operasional dan pemeliharaan selama tahun ke-1 sampai tahun ke-4. Berikutnya adalah manfaat. Kalau biaya adalah sesuatu yang kita keluarkan untuk melakukan sebuah proyek, kalau manfaat adalah yang kita peroleh nantinya. Ingat, analisa ini baru kita lakukan di awal sebelum proyek di ACC atau akan dijalankan. Manfaat yang diperoleh, ada manfaat berwujud atau tangible benefit, dan ada manfaat tidak berwujud atau intangible benefit, di mana sebaran datanya macam-macam ya. Berwujud bisa mengurangi biaya operasional, kemudian bisa meningkatkan penjualan, itu yang berwujud. Kalau yang tidak berwujud apa, misalnya meningkatkan tingkat kerajinan karyawan, kemudian menambah semangat, itu termasuk yang intangible benefit atau manfaat tidak berwujud. Misalkan kita jumlahkan, di mana manfaatnya itu totalnya adalah 23.500.000 untuk tahun pertama, sampai tahun keempat adalah 31.500.000. Data pada tabel atau pada laporan analisa biaya manfaat ini akan kita rekap menjadi data tabel sebagai berikut. Ada total manfaat yang di bawahnya, ada total biaya yang di atasnya ini, kemudian investasi awalnya kita tuliskan, dan proceed. Perlu diketahui, proceed adalah total manfaat per tahun dikurangi total biaya per tahun. Jadi misalnya proceed untuk tahun pertama adalah 23.500 dikurangi 250, hasilnya adalah 21.450 juta, 21.450.000. Begitu juga dan seterusnya. Kita jumlahkan manfaatnya 115 dan kita jumlahkan total biayanya 9.100.000 rupiah, 100.000 rupiah. Sampai sini cukup jelas saya kira. Dan setelah kita mendapatkan tabel ini, maka kita akan melakukan kegiatan untuk mencari kelayakan ekonomi. Dari sini kita akan tahu apakah sebuah proyek akan layak untuk dikembangkan ataukah tidak. Bila menguntungkan, pastinya dapat dikembangkan. Bila tidak menguntungkan, maka proyek itu sebaiknya ditangguhkan atau ditunda atau bahkan mungkin tidak jadi dilaksanakan. Ya. Apa saja yang ada dalam kelayakan ekonomi? Yang pertama kali adalah yang disebut dengan payback period. Ya, payback period atau periode pengembalian. Di mana payback period ini nanti akan kita ketahui berapa lama ya investasi akan diselesaikan atau akan balik modal lagi kembali. Balik modal berapa lamanya, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita sudah tidak menggunakan lagi ini tabel awal ini, dan kita gunakan adalah rekapnya. Dari rekapnya ini kita akan menghitung payback period. Kita lihat sekarang investasi awal kita adalah 61 juta, yaitu tadi yang di tahun ke-0 ya, yang pertama kali kita keluarkan uang adalah 61 juta. Tahun ke berapakah uang 61 juta itu akan kembali kepada perusahaan? Ini masih perhitungan kita ya. Jadi caranya adalah melihat dari proceed, dilihat dari proceed. Kita lihat apakah proceed tahun ke-1 sudah balik modal. Kita lihat ya, masih 450 juta. Belum ternyata. Lalu proceed tahun kedua.
Prosit tahun kedua 27.350. Totalnya berapa? 48.750 ribu. Ya. 750 ribu ini adalah 2 tahun ini. Apakah tahun ini sudah terpenuhi? Belum. Kita lihat lagi sekarang prosit tahun ketiga. Prosit tahun ketiga. Tahun ketiga adalah 28.600. Maka pada tahun ke ini jumlahnya sudah melebihi, sudah 77 lebih 350. Berarti sudah melebihi kebutuhan investasi kita. Investasi awal kita adalah 61 juta. Berarti nanti akan kita ketahui bahwa investasi awal kita akan kembali itu pada saat berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun berapa bulan begitu ya. Akan ketahui. Tahunnya dari mana? Ini 2 tahun, jumlahnya 48 dan sisanya diambil dari tahun ketiga sehingga 2 tahun berapa bulan. Dan ini tidak kita hitung, bisa dihapus. Tahun ketiga tidak dihitung habis, kita hitung sebagian saja. Bagaimana cara menghitung payback period? Caranya pertama adalah boleh dilihat pada slide-nya masing-masing. Jadi payback period adalah 2 tahun. Ya, 2 tahun ditambah berapa bulan? Berapa bulan? Kita masukkan rumusnya. 61 juta yang 2 tahun tadi totalnya adalah dikurangi 48.750 ribu ya, dibagi prosit tahun ketiga. Prosit tahun ketiga adalah 28.600 ribu ya. Caranya adalah begini ya, karena satuannya adalah dalam tahun. Ini boleh dikurung dikali berapa tahun, jadi 12 bulan kali 12 bulan. Maka masukkan 2 tahun. Saya tidak perlu menghitung, jadi kita lihat langsung jawabannya. Saya boleh lihat ke ini slide ya. Kita lihat hasil total hitungannya. Berapa untuk ini payback period adalah 2 tahun 5,1 bulan. 5,1 bulan. Ya. Maka inilah lama payback period. Ya. Lama payback period, sehingga kita akan kembali modal dalam waktu 2 tahun 5,1 bulan. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan kelayakan ekonomi yang kedua. Kelayakan ekonomi yang kedua adalah return on investment. Dan untuk saya akan menghapus ini dulu, bagian dari ini dulu. Ya. Ini saya hapus untuk mencari return on investment. Setelah tadi kelayakan yang pertama adalah payback period, maka yang kedua adalah yang disebut dengan return on investment, ROI. Ya, ROI. ROI juga dapat dilihat pada slide kita semua ya. ROI itu adalah singkatannya return on investment, yaitu total manfaat dikurangi total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100%. Total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Oke, jadi kalau tadi kita ketahui bahwa payback period modal kembali setelah 2 tahun 5 bulan, maka di sini kita akan tahu persentase, satunya adalah persentase berapa itu return on investment, investasi kita akan kembali. Bila persentasenya itu positif, yang perlu perhatikan ini, kalau positif
persentasenya positif, maka kita akan dapat melanjutkan proyek kita. Yang bila negatif, maka tidak dapat dilanjutkan, alias bisa bangkrut nanti perusahaan bila melanjutkan untuk mengembangkan sistem proyek tersebut. Oke. Rumusnya adalah ini, total manfaat dikurangi total biaya. Yang perlu diperhatikan, total biaya di sini bukan hanya total biaya yang ada di tabel ini saja, tabel tahun 1, 2, 3, 4, tapi juga tahun yang ke-0. Tahun yang ke-0 adalah tahun ini, 61 juta. Sehingga total biaya adalah 61 juta ditambah 9 juta 100, sehingga totalnya adalah 70 juta 100. Nah, kita masukkan rumusnya. Total manfaat adalah 115 juta 500 dikurangi total biaya. Jadi berapa? 70 juta 100 dibagi 70 juta 100 dikali 100%. Dikurangkan dibagi 70 juta 100 dikali 10%, sehingga hasilnya adalah 64,77%. Saya langsung lihat di slide saja. 77%, yang artinya apa? Artinya proyek layak. Ingat, ini kita tujuannya adalah mencari kelayakan ekonomi. Proyek layak dikembangkan. Oke, proyek layak untuk dikembangkan. Ini adalah yang kedua, yaitu ROI, Return on Investment. Oke, kemudian yang ketiga adalah mencari net present value. Ya, kita lihat sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah mencari NPV, net present value. Ini yang kedua, ini yang pertama. Ya, net present value. Apa ya net present value? Kalau dua ini tadi, payback period dan return on investment ini tidak melihat nilai masa sekarang dan masa yang akan datang 4 tahun kemudian. Tidak, tapi pada saat NPV ini kita menggunakan perhitungan dengan memperhatikan waktu. Jadi net present value, jadi nilai bersih yang ada pada tahun berjalan, net present ya dari awal. Dapat dilihat pada slide, rumusnya adalah minus nilai proyek ditambah, rumusnya adalah minus nilai proyek. Jadi nilai proyek di sini adalah berapa? 61 juta minus ditambah proceed tahun ke-1 ya, ditambah lagi proceed tahun ke-2 dan seterusnya sampai tahun yang ke-N. Dibagi ya, dapat dibagi 1 plus I pangkat N di sini. Jadi N di sini adalah tahun. Bila N-nya 1 maka pangkat 1. Bila N-nya 2 pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga ini pangkat 1. Di sini 1 plus I pangkat 2 dan seterusnya. 1 plus I pangkat N. Jadi N di situ adalah tahunnya. Kalau misalnya tahunnya sampai ke-4, kita contohnya sampai 4, maka yang terakhir adalah proceed tahun yang ke-4. 1 plus I. I sendiri apa ya? I ini disebut dengan bunga diskonto. Ya, kalau dalam soal itu biasanya akan diberitahu, biasanya disebutkan di bank nilai diskontonya, persentase diskonto itu berapa. Kita contohkan kalau dalam soal ini, contoh proceednya adalah 25%. 0,25%, sehingga masukkan rumusnya proceed tahun pertama. Kita lihat proceed tahun pertama 21.450 dibagi 1 plus 25%, 0,25 pangkat 1.
ditambah prosit tahun kedua 27.350 1 plus 0,25 pangkat 2 dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai yang terakhir, yang keempat adalah prosit tahun yang keempat 29 juta dibagi 1 plus 0,25 pangkat 4. 1 plus 0,25 pangkat 4. Kemudian dihitung minus 61 juta ditambahkan keseluruhannya, saya lihat di slide-nya saja, 61.185 Oke. 630. Oke, kira-kira gini. Sehingga hasilnya adalah positif 185.630 rupiah, ini positif. Kasih keterangan, jadi artinya bernilai positif maka proyek layak dikembangkan. Kita sudah dapat 3, payback period, return on investment, dan net present value. Ya, ada 3. Kemudian yang keempat, kelayakan ekonomi yang keempat disebut dengan internal rate of return, IRR. Oke, saya boleh hapus ini, sebelah sini. Apakah yang dimaksud dengan IRR itu? Internal rate of return. Itu kita ingin, istilahnya kita ingin mengetahui pada diskonto berapakah tidak ada untung dan tidak ada rugi. Ya. Pada bunga diskonto berapa? Diskonto berapakah itu nilai kita tidak ada untung, tidak ada rugi, alias NPV-nya itu mendekati 0, sama dengan atau mendekati 0. Ya. Pada saat bunga diskonto berapakah NPV kita mendekati atau sama dengan 0. Adapun syarat untuk mencari internal rate of return, kita harus mempunyai nilai diskonto positif dan nilai diskonto negatif. Dimana tadi sudah kita dapatkan bahwa dengan I 25% kita peroleh NPV positif 185.630. Kemudian bagaimana kita mencari I dengan hasil negatif? Maka kita melakukan yang disebut dengan trial and error, yaitu mencoba-coba. Kita coba apakah 24 menghasilkan negatif? Oh, ternyata tidak. Kita coba dengan misalnya 26%, oh ternyata menghasilkan negatif NPV-nya. NPV-nya adalah 940, 970 negatif. Nah, setelah kita peroleh 2 ini tadi, maka kita bisa melaksanakan perhitungan untuk mencari internal rate of return. Dimana seperti dilihat pada slide, untuk mencari internal rate of return, kita masukkan adalah nilai I yang ke-1. Nilai I1 itu adalah nilai yang positif, diberi inisial 1, dan yang negatif kita beri inisial 2. I1 ditambah I2 minus I1 dikali NPV yang pertama, dibagi dengan NPV pertama dikurangi dengan NPV kedua. Masukkan nilainya, I1 adalah 25 ditambah I2 26 dikurangi 25 dikali NPV 1 adalah 185.630 dibagi dengan NPV 1 adalah 185.630 dikurangi dengan minus 940, 970.
minus bertemu minus menjadi plus, sehingga diperoleh 25 ditambah 1 dikali 185.630 adalah 185.630 dibagi 185.630 ditambah 940 970. Maka diperolehlah, boleh dilihat di slide-nya, hasilnya adalah 25.648. 1648%. Artinya apa? Artinya adalah dengan diskonto 25,1648 maka kita akan memperoleh NPV mendekati 0 atau sama dengan 0, sehingga diskonto inilah yang menentukan untung dan tidak untung, artinya impas, pada titik impas. Demikian sudah kita pelajari mengenai kelayakan payback period, return on investment, net present value, dan internal rate of return. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.